Halo guys, sekarang tanggal 24 Desember. Bentar lagi udah mau tahun 2026, akhir tahun sekarang. Dan ini komputer usia udah baru seminggu lebih lah pakai. Dan ini aku lagi moving data tahunan. Di setiap tahun sekali tahu dataku tak pindahin semua. Handphone kosong nol karena penuh bro. Ini 256 giga aja, sisa 50 giga. Aku pindahin semua, terutama foto dan video sih, yang aplikasinya bodo amat. Lalu banyak banget yang kayak apa ya, ini nggak ada di sini nih. Wah, ini video-video kayak gini nih, bisa nggak tuh ini komputer ini cuman sebulan nih mati. Nanti aku ceritain juga. Banyak lah hal-hal yang belum aku upload sebenarnya. Ini udah banyak masalah ini aja di pasang aja banyak masalah nih yang dual. Kalau yang satu itu yang single CPU kan di awal-awal tuh kan udah kebakar video yang sebelumnya. Yang itu belum ke-upload, itu serius belum ke-upload sama sekali. Kelihatan di sosmed hening ya, sepi, padahal di belakang layar aku tetap bekerja. Tapi aku nggak mau bahas itu dulu, itu kan udah yang lalu lah. Aku sendiri juga sampai lupa, sampai melupakan itu semuanya. Jadi ya ini yang terakhir, yang terbaru. Ini aku dubbing aja. Nah, ini project si server Rust. Sampai sekarang ini belum ada momen yang pas buat apa ya, ngejalankan ini. Karena makin aku tahu, semakin tak cari tahu, semakin rumit ini aplikasi sus. Server ini makin kompleks, makin semrawut. Apalagi setelah break berapa bulan nggak pegang, aku ngedesain aja lama banget bro. Satu banyak banget pluginnya, saling terkoneksi. Jadi plugin A itu bisa ngonek ke plugin B, plugin C gitu loh, saling nyambung gitu, nggak independen, jadi semuanya saling terhubung gitu loh. Nyampe mekaniknya apa, logikanya apa, itulah cara mekanismenya itu. Nyampe lupa inget bro, aku bro gila, nyampe ini gimana gitu kan. Aku coba pakai bantuan AI kan, tak cari tahu nih dokumentasiin gitu. AI juga nggak bisa ngebaca banyak. AI yang sekarang ya kayak DeepSeek atau apa itu nggak terus-terusan bagus bro. Jadi jam-jam tertentu atau apa itu nggak bagus. Akhirnya udahlah, aku juga lupa, yaudah enjoying dulu lah, main dulu gitu. Seingatnya dulu aja lah gitu, daripada diingat-ingat yang nggak inget, mendingan yang ingat dulu gitu. Ya udah fokus ke blockchain. Nah blockchain ini sebelumnya kan pakai JSON ya, JSON L yang pakai data lah. Biasalah, aku nggak nyampe kepikiran sejauh itu ya kan. Karena seiring berjalan waktu aku tuh pengen blockchain ini sebagai, ya aku pengen inilah bikin dunia dan galaksi lah. Jadi aku punya mapnya banyak, itu pakainya blockchain satu blockchain buat semua map, dan satu aplikasi, satu plugin buat semua map, semua peta gitu loh cuy. Konsepnya kayak gitu. Apakah itu berhasil? Ya berhasil. Tapi aku mikir kan, database kan punya limitasi. Meskipun aku pakai pruning, pakai ini, wah ini gawat nih. SQL berapa dulu limitnya? Tak cari-cari tahu, kayak si aman. Nah, kan aku nggak tahu nih prospek jauh ke depan seperti apa ya. Pengennya sih sekarang ya, sekarang dan saat ini aku create waktu itu, wah bisa nih kalau aku punya blockchain ini, aku nanti ini tidak menutup kemungkinan lah, aku ngomong andai-andainya aja lah, andai-andai bagusnya aja ya, ulang lagi ya. Iya, nggak pakai baju. Terus seandai-andainya ini si blockchainku ini bisa dipakai buat banyak game, kan aku open kan API-nya kan.
satu ini semuanya bisa saling terkoneksi dan kayak gitulah intinya. Ya udah aku bikin fokus ke blockchain yang buat game tapi nggak ada cetak koin. Tadi kan dicetak sekarang. Ini koin ini kan maunya itu bikin dunia baru, cetak baru. Tanpa cetak koin sama sekali. Jadi koinnya itu tanpa batas lah. Nah, underlyingnya itu adalah dunia itu sendiri. Nah, logikanya bentrok kan. Kalau aku bikin ini kan namanya jadi Aeternum. Sebutannya Aeon atau Ether lah. Terus aku bilang ini dalam hatiku ya, dalam pikir aku ya, aku bilang Aeternum ini harus kamu dapatkan di game ini yang aku rancang. Kamu harus hidup, kamu menukarkan waktu hidup kamu, yang ditukarkan ya waktu, kehidupan sama kerja keras lah, kerja apa, berusaha dalam game itulah. Baru mendapatkan Aether, itu awal. Jadi nggak di mining, nggak ada mining, nggak ada, itu ditambang nggak ada. Blok pun dicetak tuh ada, cetak buat transaksi aja, ada fee-nya juga. Nah, tapi kalau aku bilang Aether ini didapatkan hanya karena kamu hidup dan hidup di Aeternum itu sendiri, maka aku mencetak koin di awal itu kesalahan. Nggak bener dong, katanya kamu mendapatkan Aeternum itu dari kehidupan. Ntar dulu, belum selesai itu. Dilihat dulu temannya sana. Terus bagaimana kamu menciptakan koin yang nggak ada nilai tukar atas kehidupan seperti yang kamu bilang sebelumnya, kan ngomongnya gitu kan. Kalau aku di kontra ya, maksudnya ada orang bertanya kan, ya gimana ya gitu kan. Mikir lagi, aku pikir ini blok gak ditambang, nggak ada reward buat bloknya, terus semua berdasarkan aktivitas lah, kehidupan real. Jadi pemain kehidupan terus boleh masuk ke blockchain ini ada hidup, nilainya segini. Nah, nilai ini di mana nilai dasarnya itu? Nah, ini jadi rumit otakku. Jangkrik, kenapa jadi rumit bangsat ya kan? Tadinya jadi hal yang sederhana jadi rumit, kepala muter terus. Aktivitas ini kenapa ada nilainya, itu siapa yang menentukan gitu kan? Akhirnya mulai mikir lagi kan. Iya, aku sendiri yang menentukan, aku sendiri yang mendeskripsikan, tapi aku mengkhianati atas deskripsiku sendiri gitu cuy. Jadi rumit kan projectnya kan, karena aku nggak ingin si Ether ini disebut sebagai mata uang, karena aku nggak pengen memiliki nilai itu. Terus nggak bisa ditukar ke fiat, nggak bisa dijual belikan. Pokoknya koin ini tetap di dalam sistem, dalam game, nggak bisa kemana-mana. Itu aku batasi di sana. Jadi mainnya di layar 1. Akhirnya udahlah, karena pikiran udah bentrok nih, pikiran udah kayak di dalam otak ini ya, itu kayak ada 3 atau 4 orang saling ngobrol, ada yang berpikir ide A, terus di confirm, oh iya bagus ini, kita begini, oh ya gitu, ngobrol gitu sepanjang jalan tuh kalau ngurir kan. Ada satu lagi, gak bisa begitu, ini gak begini, harus begini, dilawan. Aku kayak ada beberapa orang, aku sendiri, aku dalam mikir ini ngobrol sendiri, siapa yang ngobrol gitu kan, apakah otak itu bisa ngobrol sendiri rasanya gitu kan. Akhirnya aku ambil kesimpulan ya udahlah gini, bikin tanpa cetak koin awal, jadi bikin blockchain tanpa cetak koin, pasang. Ketika ada reward, sistem nggak bisa bayar. Kegoblokan yang hakiki ya kak. Jadi aku bikin sistem Ether, pemain menukarkan hidupnya, klaim lah, dikasih lihat sistem, oh si pemain A udah menghabiskan hidupnya, berusaha, udah ini udah itu, sistem harus kasih hadiah, harus kasih reward. Padahal sistem gak punya duit loh, nol kan, dia nggak ada cetak koin kan. Duit apa yang bisa dikasih ke pemain itu atas hidupnya dia gitu, hidupnya di dalam permainan atas rewardnya dia. Akhirnya nggak ada duit yang dicetak, pilihannya adalah minting.
minting koin. Nah, sekarang gini, itu baru satu koin, satu player. Bayangin ribuan player, apa ya minting terus, Cok. Ada reward minting lagi, ada reward minting lagi. Itu poin satu. Masalah. Oke, minting itu solution lah. Dah. Kita bisa cetak koin berapa dulu, terus diminting lagi. Kalau kekurangan duit kan, dia terus nambah, nggak pernah ada batasnya. Masalah lain muncul karena sistemku ini nggak ada burn atau penghapusan atau apa ya namanya ya. Burning coin itu menghapus masal koin biar nggak ada deflasi atau apalah kalau orang di ekonomi manusia gitu kan. Terus ketika pemain mati kan di sistemku yang sekarang kan gamenya gitu kan, mati kena kill dan yang lain atau jatuh, pokoknya karena keadaan mati karena di sistem ya, bukan karena PVP ya. Koin itu diserap lagi ke sistem. Jadi sirkulasinya itu sebenarnya kalau misalkan koin dalam dunia Ethereum itu 1 juta, itu nggak pernah hilang, tetapnya total 1 juta, cuman didistribusikan misalkan dari satu sistem ya, di Ether itu 1 juta itu jadi 10 orang yang memilikinya total, atau 20 orang, 50 orang, totalnya 10 juta gitu loh, cuy. Masalahnya itu mau dikembaliin kemana? Sistem kan nggak nyetak wallet, nggak punya alamat, nggak punya apa-apa. Dia cuman sekedar blok doang, nulis doang, kayak ledgernya doang. Mikir kan, waduh, mumet nih, mikir kesana kesini. Akhirnya apa? Yaudah aku putuskan. Cuman deskripsinya sampai sekarang aku masih bingung sendiri mendeskripsikan tentang sistemku dan duniaku sendiri. Jadi Ether ini adalah galaksi multi universe. Jadi kosmik lah, sebutnya kosmik. Jadi levelnya udah main kosmik kita. Ini jadi serius loh. Seriusnya nggak kira-kira bro. Jadi si Ether ini adalah kosmik yang memiliki banyak planet, banyak kehidupan di dalamnya, ya kan? Ether ini berjalan di seluruh mode planet, seluruh galaksi itu pakai Ethereum. Itu poin penting. Lalu Ethereum itu dicetak berdasarkan ini ngomongnya, berdasarkan nilai atas dunia itu sendiri. Ini kembali ke basic awal aku create game. Saat itu aku create minting koin awal lah mas. Kita mau minting nilai awal itu adalah berdasarkan apa yang aku nilai punya dulu. Misalkan aku punya 500.000 nih, yaudah aku cetak 500.000 biar ketika server live online 500.000 itu sebagai jaminan. Oke, di sini kita balik, satu dunia itu nilainya berapa? Misalkan 10 juta koin lah yang bisa diperebutkan satu dunia. Lalu dunia ras itu nggak bisa selamanya hidup. Dunia ras itu adalah tercipta, berkembang, tumbuh, rusak lalu hancur, kiamat lah. Dan akan kembali lagi circle-nya kayak gitu lagi. Direset lagi, pemain masuk, pemain berkembang, dunia rusak, hancur. Seperti itu. Jadi nilai dunia ini adalah 1 juta. Kalau nilainya banyak banget nggak jelas nih, kemampuanku aja ada gitu kan. Ya udah, aku cetak sebesar-besarnya aja, kira-kiranya sampai misalkan 50.000 apa satu nggak tahu 1.000 triliun berapa gitu, nilai 1.000 triliun aja banyakin aja. Apakah itu nggak ada inflasi atau deflasi? Ya nggak ada, nilainya muter di situ doang. Nggak ada bakal berkurang, nggak ada berlebih. Lawang memang di ras itu nggak pernah mati, lawang mati juga loh. Ada NPC yang nyerang, ada ini, nggak mungkin lah. Apalagi sistem yang ini aku create sulit lah. Hewan-hewannya kan cepat, kuat-kuat, dan kita berada di zaman purbakala lah, pakai primitive tools lah. Nggak ada itu namanya apa
AWM atau apa rival itu udah nggak ada. Paling mentok di pistol otomatis lah gitu, paling tinggi lah. Lalu nilainya segitu banyak, kenapa? Aku males aku kalau main minting koin. Kalau minting koin kan berarti nih ada apa nih, koin kok ditambah-tambahin gitu kan. Minting koin nggak ada tuh, cetak aja yang paling banyak, selesai. Main game kelar nih ya. Penalti bisa diserap wallet. Jadi Ether ini adalah resource dunia, nilai dunia itu sendiri yang di underline-nya di dalamnya dunia itu sendiri gitu loh. Jadi Ether itu sama dengan dunia, dunia nilainya sekian Ether gitu. Masalah muncul lagi cuy. Kalau misalkan segitu banyak nih, JSON L, SQLite nggak bisa ngebaca database puluhan tera cuy. Ben aja itu kalau data transaksinya gede nih. Kita ngomong nih bahkan grow up ya. Nyampe ini aku bolak-balik motong database dan yang lain, merusak apa? Merusak yang namanya blok itu sendiri, blockchain, atau enggak aku melakukan fork, hard fork, apa sih, pemecahan lah gitu. Wah ini enggak ini udah rumit lagi nih. Akhirnya apa? Mikir kan. Ini udah berapa seminggu ini, aku udah seminggu ini mikir nih. Lah tuh. Lah ini kan kebatas. Akhirnya apa? Rubah arsitektur, dibongkar lagi. Aduh, ini gimana? Akhirnya nyari database yang relevan apa? Adanya Postgre. Itu kan aku nggak mau yang rumit-rumit lah jujurnya lah. Ini kan tadinya project ini tuh nggak rumit, tapi makin kesini jadi rumit, makin kompleks, makin semrawut. Wah, makin nggak ngerti aku tujuannya bang. Terus akhirnya pindah. Cobalah cari tahu ke blockchain publik apa sih yang paling dipakai. Ada Level DB atau Rocks DB. Coba tuh compile. Ini kok diem doang ya? Tuh, nggak gerak bro. Tuh nggak gerak bro. Tujuh failed katanya. Coba retry. Oh deh, udah selesai tuh. Mungkin gara-gara itu kali. Oh ini tuh kayak gitu. Ini kan DP-nya ada kelihatan tuh. Ini aku lagi proses minting, pruning lagi. Pakainya level DB, tapi level DB yang model compile ulang. Level DB, Rock DB itu nggak bisa langsung jebret, susah compile-nya. Mesti download apa ya, CCG apa CGC atau CGC apa ya. Pokoknya buat compile itulah di apa Visual Studio lah. Itu rumit dan sampai sekarang nggak berhasil. Ya wes lah. Akhirnya masih berjuang masalah ini, kripto ini. Sembari berjuang aja ya, aku coba sebelum pindah-pindah ke sono sini aku melakukan benchmarking lah, atau kita tes uji kekuatan load data gitu. Ini lebih gila lagi. Buat mining aja ya, buat sistemku sendiri kan ini statusnya kan sistem yang tertutup. Sistem tertutup berarti aku nggak ngebuka sistem ini untuk dunia luar. Aku menyediakan miningnya sendiri, minernya sendiri maksudnya, terus database-nya sendiri, blockchain-nya sendiri, terus gateway-nya sendiri. Betul nih, aku jalankan dalam komputer ini. Dan yang paling mencengangkan adalah load-nya itu, miningnya cuman buat berapa ini, itu saya 100% bro. Dan transaksi per second-nya hanya dapat 10. Coba 10 transaksi per second cuk. Logikaku nggak dapet, 1 detiknya cuma 10 transaksi yang bisa diproses. Modar nggak? Masalahku muncul lagi, masalah yang sebelumnya belum selesai, masalah baru muncul lagi.
transaksinya cuma 10. 1 detik cuma proses 10 transaksi. Tetapi ntar ya, mana ya, aku punya galeri ya. Udah kelihatan belum di sini? Aku punya galeri, tak buka dulu. Terus aku mencoba simulasi improvement dan yang lain-lain ya, pakai namanya apa sih namanya, unicorn atau apa ya, lupa aku. Ini error ini bro, error bro. Unicorn apa apa ya, lupa aku. Nah ini ternyata malah turun performanya, jadi dari 7. Ini gimana sih bukanya? Ini error cok, nggak kuat kayaknya. Nah ini nih, ini kelihatan gak sih? Ini video ya. Ini kemarin deh, tuh. Loadnya 100%. Tuh. Ini aku coba transaksinya itu di 10.000 transaksi bro. 10.000 transaksi itu nggak ngehang, crash juga enggak, stabil. Berkali-kali aku coba 10.000, 1.000 itu nggak ada masalah. 500 itu nggak ada masalah. Tapi beban loadnya itu 100%. Nah kalau aku sewa VPS itu cuma 4 core 16 GB RAM, ngejalankan sistem yang sekomplek ini. Buat ngejalankan game rushnya aja, servernya aja itu udah 16 GB. Itu udah tinggal dikit doang. Lalu core-nya cuma 4. Aku pernah sewa ini tuh, udah nggak sanggup servernya itu sebenarnya. Ntar minum dulu cok. Lah aku pasangin blockchain sendiri di sini. Server node-nya di sini. Gateway-nya juga di sini. Gateway itu kayak satu pintu di depannya si node ya. Jadi rancangan itu bridge dulu. Terus kita ngomong, aku sebutnya bridge atau gateway lah. Gateway ini yang menghubungkan dunia blockchain Ethereum itu ke dunia luar lah. Bisa ke wallet lah, ke game lah, ke e-commerce dan yang lain-lain gitu. Di belakangnya gateway ini atau bridge ini adalah node server sendiri sebagai nampung, sebagai pencatatan dan yang lain-lain. Di belakang node itu ada miner. Nah miner itu bisa diperbanyak, itu di belakang miner. Jadi lapisnya banyak gitu. Nah ini kalau begini kasusnya, aku terus piye gitu loh cuy. Mau sewa VPS semahal apapun, boncos, nggak ada duitnya gitu. Aku yang nggak ada duitnya masalahnya. Ya itu masalahnya kan. Jadi ini sebenarnya sistem udah bermasalah, nyampe rasanya kayaknya buat hobi aja deh, kayaknya nggak usah ke jauh-jauh lah. Kalau buat serius, ini mendingan per event aja lah. Event buat senang-senang, donasi itu baru mulai komunitas kecil sih masuk ya, tapi nggak serius buat jangka panjang. Kayaknya sih aku bisa pakai blockchain, pakai Litecoin aja, atau pakai JS yang biasa, pakai database normal lah gitu kan. Tapi kalau untuk mode serius ini nggak bisa bro, gila ini berat banget. Aku harus punya server sendiri, nggak bisa numpang. Kalau server numpang atau VPS itu ya susah lah. Mau gimana, mau seberat itu sistemnya, nggak bisa dianggap sepele, bener-bener nggak bisa sepelein lah. Lawang rumit begini, mau diutak-utik juga. Ini aja yang sekarang aja belum ketahuan mau pakai database apa. Pakai RockDB, harus pakai Linux, compile-nya aku baca-baca, atau level DB itu di Linux.
Dan itu masalahnya banyak pastinya. Nah ini untuk mencapai sana aku mah nggak sanggup otaknya kayaknya. Aku butuh AI yang lebih canggih kayaknya. Tapi buat SQLite, yaitu tadi masalah scalable ya, scalable ya, apa sih ngomongnya, perluasan lah, scalability. Akunya yang wah ini kalau buat masa depan, kalau aku beneran rilis koin ini ya, gitu loh maksudnya. Nah ini kayaknya nggak bisa nih gitu, karena kendalanya itu tadi ketidaksanggupan database-nya sendiri bro. Database-nya nggak seperti itu kalau misalkan buat game banyak. Mungkin Postgres satu-satunya jalan sih kayaknya ya. Cuman aku harus minimum itu nggak 10 TPS lah, minimum ada di 1000 lah, 1000 TPS lah. 1000 TPS kayaknya udah oke lah, kita gas dulu gitu. Kalau sauplit doang nggak sanggup bro. Ini kayak gini nih, coba nih bikin video kayak gini diuploadnya juga kagak bro. Oke lah, thank you.